Yuk teman-teman, mari kita belajar mengenai sejarah bahasa Indonesia. Check it out. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Bahasa Melayu tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses perubahan dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia yang sekarang, atau yang sering kita sebut ejaan yang disempurnakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bahasa Indonesia yang digunakan saat ini adalah bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Sejak perjalanannya, ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami berbagai pengembangan yang cukup signifikan, mulai dari penulisan, pengucapan, hingga penempatan dalam tata bahasanya. Secara umum, kita mengenali ada dua jenis ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu ejaan lama dan ejaan yang disempurnakan, atau EYD. Namun ternyata, ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia bukan hanya dua jenis ejaan tersebut. Dalam perkembangannya, terdapat lebih dari dua ejaan bahasa Indonesia yang pernah digunakan oleh bangsa Indonesia, hingga akhirnya berakhir pada bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen, yang diterbitkan pada tahun 1901 oleh Charles Adrian Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini banyak dipengaruhi oleh ejaan Belanda, sebab pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Ciri dari ejaan ini adalah penggunaan huruf yang seperti ini, dan ini. Nah, yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Disebut ejaan Soewandi karena yang meresmikan ejaan ini sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen adalah Raden Soewandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947. Perubahan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Soewandi dimaksud agar terdapat kemudahan dalam penyederhanaan bahasa yang digunakan. Beberapa perubahan penting dalam ejaan Soewandi adalah huruf OE yang diganti menjadi U, misalnya ini. Selanjutnya, bunyi sentak diganti dengan huruf K seperti ini. Kemudian, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, tetapi harus diperhatikan pada bagian mana pengulangannya. Misalnya seperti ini, dan ini. Nah, mungkin itu sedikit ejaan Van Ophuijsen berubah menjadi ejaan Soewandi yang kemudian saat ini berubah lagi menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, ejaan yang disempurnakan itu mulai tanggal 16 Agustus 1972 pemerintah Indonesia menetapkan ejaan baru yaitu ejaan LBK yang telah disempurnakan. Kemudian ejaan ini dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai sejarah bahasa Indonesia di negara kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.